Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, saat menjelang maghrib tiba, adat kebiasaan orang tua kita mengingatkan untuk pulang dan melarang keluar rumah. Bahkan mereka pun menakut-nakuti akan adanya jin dan setan, sehingga anak-anak pun tidak berani keluar bermain. Lantas, benarkah adanya larangan keluar rumah menjelang maghrib dalam Islam? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir, tentunya hanya di channel Dakwah Sunnah Aswaja. Terdapat salah satu larangan keluar rumah saat maghrib yang sering disampaikan orang tua dan selalu teringat. Namun tidak sedikit menganggap larangan keluar rumah saat maghrib yang disampaikan orang tua sebuah mitos belaka. Namun ternyata larangan keluar rumah saat maghrib yang disampaikan orang tua tersebut ada dalam hadis Nabi. Dalam sabdanya, Nabi SAW mengatakan bahwa ketika maghrib akan banyak setan dan jin yang berkeliaran. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam." Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Selain itu juga dijelaskan dalam Sahih Muslim, Nabi bersabda, "Jika sore hari mulai gelap, maka tahanlah bayi-bayi kalian, sebab iblis mulai bergentayangan pada saat itu. Jika sesaat dari malam telah berlalu, maka lepaskan mereka, kunci pintu-pintu rumah dan sebutlah nama Allah, sebab setan tidak membuka pintu yang tertutup. Dan tutup rapat tempat air kalian dan sebutlah nama Allah, dan tutup tempat makanan kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun kalian mendapatkan sesuatu padanya." Ternyata hadis Nabi itu bisa dijelaskan secara ilmiah seperti yang ditulis dalam sebuah buku ilmiah keagamaan karya Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rohman. Buku berjudul The Science of Salat itu menjelaskan bahwa menjelang maghrib alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak intervensi atau tumpang tindihnya dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fata morgana. Dalam Islam, pada waktu maghrib dijelaskan bahwa setan bersamaan dengan datangnya kegelapan, mulai menyebar mencari tempat tinggal karena mereka tersebar dengan pemandangan luar biasa dan jumlah yang tidak ada yang tahu selain Allah. Sebagian setan takut dari kejahatan setan yang lain, sehingga setan harus memiliki sesuatu yang dijadikannya sebagai tempat berlindung dan mencari tempat aman. Maka ia bergerak dengan cepat melebihi kecepatan manusia dengan kecepatan berlipat-lipat. Namun beberapa dari mereka berlindung dalam wadah kosong, berlindung ke rumah kosong, dan beberapa dari mereka berlindung kepada sekelompok manusia yang sedang duduk-duduk. Mereka tentu tidak merasakannya. Mereka ikut menimbrung supaya menjadi aman dari penindasan saudara sesama setan yang juga berkeliaran seperti angin di bumi, karena yang boleh hidup hanya yang kuat saja. Kadangkala setan mengganggu anak kecil manusia untuk dijadikan tempat berlindung. Selain itu, setan juga berlindung di tempat yang kotor seperti pada popok bayi yang sudah kotor. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.